not me, you. Yes, I am you. Just answer the damn questions. Who are you? I have told you. Are you deaf? No, you is blind. I'm not blind, you blind. That is what I just said. You just said what? I did not say what. I said you. That's what I'm asking you. And you is answering. Shut up. You. Yes? Not you, him. What's your name? Me. Yes, you. I am me. He's me. And I'm you. You, me, everybody's ass around here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 172300098, Prodi Perbankan Syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang miskomunikasi. Miskomunikasi adalah kesalahan pengertian sehingga menghasilkan respon yang berlawanan dengan tujuan atau maksud yang diharapkan. Miskomunikasi atau miscommunication atau terjadinya kesalahan dalam salah satu proses komunikasi akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau misi yang hendak dicapai. Dalam artian, miskomunikasi merupakan kesalahan dalam menyampaikan maksud dan tujuan baik dari penerima maupun pengirim informasi. Miskomunikasi bisa terjadi karena beberapa hal, misalnya faktor pengetahuan dan bahasa. Selain itu, penyebab terjadinya miskomunikasi adalah penerima pesan salah mengartikan apa yang dikatakan oleh pemberi pesan, sehingga yang sering terjadi adalah si pemberi pesan memiliki maksud tersendiri dalam menyampaikan pesannya. Namun, si penerima pesan juga mempunyai maksud yang lain dalam benaknya. Inilah yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi antar kedua belah pihak. Selain itu, proses penyebab terjadinya miskomunikasi yang pertama yaitu dari pengirim. Pengirim tidak menyusun kata dengan bijak sehingga terjadi kesalahan dalam menyampaikan komunikasi. Yang kedua, dari penerima. Penerima dalam kondisi tidak konsentrasi sehingga apa yang dibicarakan atau diinformasikan berbalik 180 derajat dari komunikasi yang disampaikan. Ketiga yaitu dari pesan, baik secara lisan, tulisan, dan gerak tubuh. Pengirim menyampaikan informasi tidak jelas dalam lisan. Dalam tulisan, penulis menulis informasinya tidak beraturan dan tidak bisa dibaca. Sedangkan dalam gerak tubuh, pengirim melakukan gerak tubuh tidak sesuai dengan yang diinformasikan. Selanjutnya yaitu implikasi miskomunikasi, yaitu ada dua. Yang pertama, terjadinya keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan. Yang kedua, menyebabkan hal yang fatal seperti kerusakan, debat sengit, tawuran, dan bahkan bencana. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang contoh miskomunikasi bahasa. Yang pertama yaitu antara Jawa dan Bandung. Di Bandung, kata mane di Jawa artinya lagi, sedangkan di Bandung artinya kamu. Selanjutnya dari bahasa Sunda ke bahasa Batak, yaitu kata bujur. Bujur artinya di Sunda itu artinya pantat, sedangkan di Batak artinya terima kasih. Termasuk di tingkat kasar halus, dahar di Jawa artinya atau bahasanya itu halus, sedangkan di Sunda artinya atau bahasanya itu kasar. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang cara mengatasi miskomunikasi. Cara mengatasi miskomunikasi yang pertama yaitu memperbaiki dan meningkatkan kompetensi lintas budaya. Yang kedua, dengan mengembangkan sikap peka terhadap perbedaan yang ada. Yang ketiga, mengakui dan menghargai perbedaan yang ada. Yang keempat, meningkatkan rasa empati yang tinggi untuk menyadari dan memahami persepsi dan perasaan orang lain serta menyampaikan pemahaman tersebut dalam bentuk respon menerima. Selanjutnya yaitu atau yang kelima, mendengarkan secara aktif. Yang keenam yaitu memahami budaya sendiri. Tujuh yaitu mengembangkan sikap fleksibilitas dalam berkomunikasi, artinya kita harus mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan perilaku komunikasi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Selanjutnya yang kedelapan yaitu ketika kita melakukan komunikasi antar budaya, kita harus selalu berprasangka baik atau positive thinking dan jangan mudah tersinggung akan sesuatu hal. Yang kesembilan yaitu harus mampu bersikap sabar selama proses interaksi agar pemahaman bersama dapat tercapai. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu usahakan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Itulah pemaparan dari saya. Sebagai kesimpulan yaitu perbedaan adalah hal biasa di Indonesia. Dengan beragam suku, etnis, dan ras, wajar jika ada banyak sekali ragam bahasa atau logat yang kita jumpai sehari-hari. Yang terpenting yang kita ketahui adalah asal daerah lawan bicara kita, agar salah paham tidak terjadi terlalu fatal.
Itulah pemaparan dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.